Hai Sobat Pencinta Catur, terima kasih sudah klik video ini. Dan kita akan bahas Arjun Erigaisi, pecatur muda India yang masuk ke 4 besar dunia secara live elo rating. Arjun Erigaisi merupakan pecatur India yang kalau kalian inget ya, RL Chess pernah membahas dia dulu waktu pertama kali kemunculannya viral. Itu di turnamen FIDE Grand Swiss. Setelah itu ada Michael Tal Memorial Blitz, dan dia peringkat 2 waktu itu, dimana elo ratingnya naik ya dari sekitar 100 poin teman-teman, membuat elo ratingnya hampir menyentuh 2700 atau menyentuh kalau tidak salah, dan ya dibicarakan di dunia percaturan internasional. Dan ternyata Arjun Erigaisi beberapa tahun yang lalu Magnus Carlsen memprediksi kalau dia akan mudah menyentuh elo rating 2700 kalau nggak salah waktu kejuaraan dunia di Warsawa, Polandia. Dan benar aja, sekarang sudah masuk ke 4 besar dunia. Aduh, makin ketinggalan aja nih kita nih. Nah teman-teman, saya akan bahas game yang membuat dia masuk ke 4 besar dunia dari ajang French Team Chess Championship, turnamen catur beregu tim yang diadakan di Prancis, di mana Arjun membela tim FRA melawan Loic Travadon dari tim Grèce Ajax ya, dengan elo rating cukup jauh memang, 2445. Ini masuk dalam kategori game Parmin lah. Apa itu Parmin? Partai mini guys, yang selesai cukup cepat teman-teman. Nah, kita akan bahas gamenya. Ada partai brutal yang dimainkan oleh Arjun, dan dia memulai dengan langkah pembukaan Inggris C4, dijawab dengan B6, putih D4, hitam gajah B7, putih kuda C3, hitam E6, putih mencegah gajah ke petak B4 dengan A3. Ya, cukup unik jawaban dari hitam dengan langsung mainkan langkah gajah Fianchetto. Padahal secara permainan populernya itu kalau menjawab C4 adalah dengan langkah awal E5. Nah, kemudian setelah A3, hitam menjawab dengan langkah kuda F6, putih langsung menekan dengan langkah D5. Ini menarik banget. D5 tujuannya adalah untuk mematikan kekuatan dari gajah hitam di petak B7. Hitam mainkan langkah gajah C5, putih kuda F3, hitam lakukan rokade, putih gajah G5 memberikan pin, hitam menarik gajah mundur, putih H4, hitam D6. Wah, gila kan? Arjun mainin langkah H4 buat apa ya? Berarti dia mau menyerang langsung nih. Kemudian putih E3, hitam C6. Ini jelas blunder lah ya, karena C6 ini mematikan kekuatan gajahnya dan membuat pion E6-nya jadi lemah. Kemudian putih makan pion E6, dimakan lagi, dan kemudian putih lanjutkan dengan jalan gajah D3. Kemudian hitam mainkan langkah C5, kayaknya ndredeg kali ya nih hitam. Kayaknya tegang kali ya ketemu elo rating 2700, mainnya banyak langkah percumanya. Kemudian putih lanjutkan dengan gajah pukul kuda di petak F6. Nah, tapi dari sini dulu deh. Kira-kira kenapa Arjun mau gajah pukul kuda di petak F6, teman-teman? Bisa nggak kalian seperti Arjun Erigaisi deh, menemukan apa ide dari gajah kali F6 beberapa langkah ke depan? Yes, kalau kalian smart, kalian akan menemukan langkah gajah pukul kuda, kemudian gajah pukul balik, dan kuda ke petak G5 mengincar pion petak H7 dan pion petak E6. Hitam harus memukul kuda, kemudian putih, boom, gajah makan H7 adalah langkah brilian. Dan kemudian hitam menyerah. Kenapa menyerah, teman-teman? Padahal ini baru 14 langkah. Karena kalau dilanjutkan raja pukul gajah, maka putih akan melanjutkan dengan pion pukul gajah skak, membuka ancaman dari benteng H1. Apabila raja mundur ke petak G8, maka putih menteri ke petak H5 dengan tujuan pion maju dan skakmat pada petak H8 atau H7. Tidak bisa dicegah ya apapun langkah dari hitam. Contoh dia mainkan langkah benteng F5, maka menteri H8, menteri akan jatuh. Apabila mainkan langkah menteri E7 dengan opsi G6, lebih dulu ditahan dengan langkah G6 dan langkah berikutnya akan skakmat. Ya, seandainya raja H7 pion pukul gajah kemudian hitam naik dengan raja G6, maka putih akan mainkan langkah menteri H5 skak. Kemudian apabila raja naik ke petak F5 akan didorong pion G4 skak, raja ke petak E5 dan menteri ke petak H2 skak. Benteng harus menutup dan skakmat dengan menteri makan benteng di petak F4. Boom.
Seandainya hitam nggak mau makan kuda di petak G5, apa yang akan terjadi? Ya susah, ini ada ancaman H7 sama E6. Kalah juga ujungnya. Ya contoh dia lebih menyelamatkan H7, maka kuda E6 fork, ya pasti akan menang juga. Nah, jadi upaya hitam di sini dengan gajah pukul kuda memang berharapnya supaya hilang ancaman. Dan ternyata ada gajah pukul H7. Kalau misalkan Arjun nggak ngeliat, dia makan G5, bakal bisa menang juga nggak? Contoh dengan posisi ini. Sebenarnya bisa menang juga ya, kalau misalkan G6 bisa makan H7 gini. Ya, tapi hitam bisa menteri G5. Ya, tapi dapat gajah di sana. Ya, jadi memang posisinya enak buat putih, dan langkah brilian dengan H4 itu ide yang sangat mahal. Kemudian melakukan pengorbanan pada petak H7. Jadi apa langkah yang seharusnya dimainkan oleh hitam sebelum terjadi skema seperti ini? Ya harusnya jangan bermain pasif dengan C6 kemudian C5 ya. Itu banyak buang langkah. Nah, kalau mau diperbaiki, sebenarnya pada saat posisi putih gajah G5 ya harus ditanya langsung dengan langkah H6. Ya ini prinsip dasar. Kalau misalkan H4 di sini ya ini nggak bisa dilakukan karena makan lagi, dan kemudian hitam akan lanjutkan dengan kuda G4. Ya. Nah, jadi saya kasih ilmu ya. Ini prinsip dasar. Kalau misalkan setiap kita dipin kayak gini, baiknya kita langsung tanyain aja, langsung kasih jawaban H6 aja. Nah, itu prinsip dasar ketika kita main catur. Ya, banyak langkah percuma yang dimainkan oleh Loic Travadon sehingga dia terkena kombinasi dengan gajah makan H7. Nah, ini adalah live elo rating sementaranya ya. Seperti yang saya bilang, bahwa Arjun Erigaisi masuk ke 4 besar dunia. Saat ini memiliki elo rating 2771,2, naik 10 elo rating ya di turnamen ini sepertinya atau sebelumnya. Dan Magnus Carlsen masih tempat pertama, kemudian Hikaru Nakamura, Caruana, dan Arjun. Sementara juara dunia Ding Liren berada di peringkat 15. Tapi yang menarik gini loh teman-teman, untuk peringkat 10 besar dunia sekarang ada 3 pecatur muda dari India. Ada Pragnananda peringkat 10, kemudian ada Gukes peringkat 7, calon juara dunia yang akan menantang Ding Liren nanti next year maybe, dan kemudian Arjun Erigaisi di peringkat 4 dan Anand peringkat 11. Jadi benar-benar India benar-benar sangat memajukan catur, dan mereka sangat berhasil ya perjuangan mereka selama 10 tahun ke belakang untuk memajukan catur di India, dan benar-benar sangat menakutkan. Ya tidak heran mungkin akan lahir juara dunia dari Gukes ya apabila menang melawan Ding Liren, teman-teman. Nah, kalau kita compare sama pecatur Indonesia saat ini ya jauh ya teman-teman ya. Kalau kita googling elo rating Indonesia, FIDE rating Indonesia, berapa kira-kira? Rank Indonesia, dan siapa peringkat pertamanya? Sekitar elo rating 2500 ya, di bawah 2600 ya, sekitar segitu. Nah, ini emang agak lambat ya. Sepertinya antara Grandmaster Susanto Megaranto atau Grandmaster Novendra Piasmoro itu aja. Ya, kita pernah memiliki elo rating tertinggi, yaitu Grandmaster Utut Tadianto pernah menyentuh 2615, dan waktu itu masuk dalam kategori Grandmaster Super, teman-teman. Ya, ini dia. Ya benar, Grandmaster Susanto Megaranto 2518, Novendra Piasmoro 2513. Nah, tapi ini masalah kurangnya jam terbang untuk bermain aja ya. Maksudnya karena kurang bermain ikut turnamen internasional aja. Saya yakin kalau mereka lebih sering ikut turnamen pasti bisa menyentuh ya, mudah-mudahan 2600 juga. Mudah-mudahan, kita doakan akan lahir kembali ya seperti rekor yang diciptakan oleh Grandmaster Utut Tadianto. Nah, teman-teman, apa komentar kalian, teman-teman? Sayang sekali Arjun Erigaisi memang tidak mengikuti turnamen kandidat, tidak mengikuti Norway Chess. Memang belum, ya masih kalah bersinar kali ya dari Pragnananda atau Gukes Domaraju. Tapi saya yakin dia pasti akan bermain di turnamen besar lainnya ya, karena sekarang dia sudah masuk ke 4 besar dunia. Arjun Erigaisi ini tipe permainannya sangat brutal, jadi enak banget kalau nonton dia ya. Pokoknya enak lah kalau menonton para pecatur India, karena mereka menyajikan permainan yang fighting spirit banget, teman-teman. Jangan lupa pantau perkembangan dunia percaturan hanya di YouTube Herald Chess. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe.
Bang, gimana caranya supaya bisa dapat elo rating internasional kayak gini? Ya kita jangan main di Indonesia aja, tapi main ya kalau di Indonesia ada turnamen FIDE Rated, pokoknya kita harus ikut turnamen FIDE Rated. FIDE Rated itu artinya terafiliasi dengan FIDE dan itu akan mempengaruhi elo rating catur klasik kita. Yang dihitung itu lebih bagus catur klasiknya, guys. Kira-kira seperti itu. Kalau main di Chesscom ya itu cuman game aja, guys. Oke, jangan lupa follow sosial mediaku karena aku sekarang lebih sering live, guys.